qatarun, debu, wala zillatun, dan tidak dipermalukan. Nah, ini yang mau saya bawa tadi. Wala zillatun, dan tidak dipermalukan. Ini menarik amat ya. Wala zillatun, dan tidak dipermalukan. Itu kontradiksi waktu di dunia. Jadi ahli-ahli surga itu sangat berkemungkinan di dunianya sering dipermalukan. Dianggap nggak pinter cari dunia, dianggap nggak pinter cari proyek, terlalu taat ibadah, dihina sebagai jadul, apalagi itu radikul, dipermalukan. Tapi lihatlah kelompok ini yang nanti wala zillah, tidak akan dipermalukan oleh Allah. Berarti sebaliknya yang ahli neraka hari ini adalah yang dipuja-puja, yang dielelukan. Kemarin ceramah itu di convention itu, ceramah kebangsaan. Lampu banyak karena ruang tertutup. Tapi tetap pakai kacamata hitam. Saya ingat Deddy Dores jadinya. Deddy Dores itu pencipta lagu Bintang Kehidupan, diciptakan oleh Nika Ardila, dinyanyikan oleh Nika Ardila. Lupa saya. Apa itu Bintang Kehidupan tuh? Salah satu liriknya apa? Ya, malam-malam aku begini. Saya berdiri ya. Saya mau lagi hafal lagu Tiara. Di penjara Tiara, yang di cover oleh Nisa Syabian. Farel juga nyanyikan lagu itu. Farel. Ganti Paro Halimah, jadul sih ya. Sudah jadul orang di kuota, man. Ulaika ashabul jannah. Itulah ashab, sahabat, member dari al-jannah, surga. Selalu saja kalau kita lagi sugih, was-was takut miskin, penyakit itu. Maka orang ahli surga juga was-was, menawi suwiki, karena menjadikan nikmat di surga. Kalau dibayang-bayangi sementawis waktu, maka kata Allah, hum fiha khalid, tenang, bakal selawase. Sebaliknya di neraka juga harap-harap cemas, malah bakal awaskan malaikat. Iya, setahun doang. Enggak, kamu khalidina fiha. Jadi sama seperti itu. Nah, kita satu ayat terakhirnya. Walladzina kasabu as-sayyi'at, dan orang-orang yang kasbiyah. Nah, kita kasbiyah. Ilmu ada dua. Ada ilmu kasbiyun, ada ilmu laduniyun. Ilmu laduni itu given dari Allah, dari orang sekolah pintar. Nah, ada yang harus sekolah dulu baru pintar, namanya kasbi. Likaliku sekolah lagi, kadang di Herman. Ada orang yang kasabus sayyi'ah, berbuat jahat aja susah payah, saking seriusnya berbuat jahat. Kasbi. Jadi jangan dikira ya orang kafir itu jihad dalam kekafiran. Masih ingat nggak cerita saya di Jerman menolak gerakan menolak hijab di Jerman?
saking bencinya pada hijab, maka peserta demo itu harus telanjang bulat di jalanan, padahal itu malu saking pengennya demo supaya ditolak izin hijab di Jerman. Maka orang-orang yang biasanya sopan berpakaian itu berani bugil di jalanan-jalanan Frankfurt, Jerman. Itu apa artinya? Mereka berjihad. Berjihad dalam kekafiran. Jadi bermaksiat juga ada yang radikalisnya. Ada radikalisnya. Ustaz, Ya. Saya kok keberatan dikatakan jihad, Ustaz. Oh, Pak Haji harus sadar itu kalimat Quran. Dia berjihadnya. Jihad itu kalimat Quran. Wajahadu fi suburi syayatin. Mereka juga berjihad di jalan-jalan setan. Berjihad ya, bukan berjihad. Jihad. Jadi kata jihad itu istilah teknis untuk totalitas kesungguhan. Pemerintah kitanya baper, dikiranya jihad cuma orang Islam. Pemerintah kita, bukan Pak Jokowi, pemerintah. Saya alhamdulillah senang punya Presiden Pak Jokowi. Pemerintahnya doang yang nggak senang. Nah, rupanya Pak Jokowi kesulitan mengendalikan pemerintahan. Walladzina kasabu sayyi'at, dan orang yang susah payah melakukan as-sayyi'at, maka jazaa'u sayyi'atin bimisliha. Jangan khawatir, setimpal. Karena orang ahli surga dimakap. Ahli surga maka kalau nggak dimakap, terus setengah mati masuk surga. Primen caranya nggak akan cukup waktu kita. Sekarang hitung aja, para ahli 60 tahun ya sholat. Pengen ada di surga, stay tinggal selamanya tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu itu 17 lagunya 17. Kan gak masuk akal. Belum tentu 60 tahun, paling 30 tahun, tapi pengen dapat penghargaan tinggal di surga selamanya, kan nggak imbang. Maka harus dimakap oleh Allah. Walaupun cuma 30 tahun, karena dimakap setara kali 10, setara kali 7 lagi. Spirit. Kalau nggak gitu nggak akan ada skenario masuk surga. Tapi kalau para ahli berbuat kejahatan, jangan cemas. Pasti Allah setimpal. Jangan cemas, ya. Setimpal di nerakanya. Wa tarhaquhum zillah. Wajahnya dipenuhi malu, terhina. Tidak ada calon ahli neraka itu pakai enak. Tunduk, isin, menarik nih, menarik. Kapan bapak-bapak ibu-ibu isin? Malu pada yang kita kenali, ya kan? Bukan kepregok sing kenal, bukan keuruhan sing kenal. Nah, ini ahli neraka ini panik kesinan. Watar hakwazillah, berarti kita ini gak akan saling berjauhan. Yakin aja. Yakin. Senajan Bojonegoro kuning pepojok, tetap kepregok maning. Sampai para ahli kaget deh tadi sama nih. Ini surga juga. Kaget orang nganggal asal para ahli pun. Mungkin kayaknya dari neraka mungkin kepregok nih surga. Ternyata ada orang pengen mesohor ikut saking pemberasan. Jadi kita saling kenal. Sekarang bayangkan kalau yang tertunduk malu itu suaminya, akhirnya istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ini kita cara merefleksinya kan ini ya. Mungkin pada waktu di dunia ini belagu suaminya itu merasa ahli surga.
Malah Allah yang membuat sebenarnya malah istrinya yang masuk surga. Nah, jadi orang malu ini karena tidak sesuai ekspektasi waktu di dunia. Ini menarik nih. Ustaz, Nun, ya. di dunia itu kan suaminya kan ngasih nafkah pada istrinya, Ustaz. Walaupun agak jahat suaminya ini. Jadi waktu istrinya itu masuk surga, si suami ini membuat sesuatu yang aneh nampaknya. Apa itu? Dia pegang baju istrinya, ngikut dia kok. Bisa nggak? Istri masuk surga, dia ngikut. Oh, ditarik si istri. Nah, istri masuk surga. Iya kan berarti suaminya ketarik istri. Bukan ditarik megang baju istri masuk surga, nempel dia situ. Iya. Ngikut dia. Baik bisa nggak bisa? Tergantung waktu di dunia belikan baju apa, longgar apa, ketat. Kalau tank top nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa, harus baju-baju jubah itu. Itu juga harus berbahan baku belacu. Iya. Belacu kenapa ya? Pokoknya bahan bengen lah. Hari bangsa siki mesaten segala nggak bisa. Apalagi saren nggak bisa lagi. Kalau gitu Ustaz, saya mau terus cium tangan di sini saya. Saya mah belum percaya istri itu pintu surga saya. Ada juga suami itu pintu surga istri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz. Saya ini lagi mikirkan aja, lagi belum ketemu pintu surga untuk istri saya. Lagi saya pikir, ahli puasa ragu, ahli sholat ragu, ahli infak saya nggak punya uang untuk menyiapkan istri saya masuk surga lewat pintu. Satu-satunya jalan yang bisa saya menolong istri saya yaitu wayuh, poligami. Nanti satu saat saya akan ngomong gitu pada istri, saya khawatir kamu masuk neraka karena sudah nggak ketemu pintu kecuali satu, yaitu merelakan suaminya poligami. Itu argumentasi kononku ya, kalau merabi ya. Awas bukan ditiru nih aja sama nih. Ini maksudnya niat apa sih? Saya lagi ngelamun kayak konon. Tugas suami kan membuka jalan pintu ke surga buat istri. Ada yang lewat pintu puasa, babu raya. Ada pintu sedekah, siapkan istrinya. Kalau satu aja nggak bisa, jangan istri dua. Satu siapkan pintunya. Nah sekarang nggak ketemu pintunya tuh. Satu-satunya jalannya poligami supaya kebuka pintu. Ya artinya ini poligami saking pengen membuka pintu surga begitu bukan saking pengen kawin lagi. Ulaika ashabun nar. Ya Allah, ingat poligami, ingat kakek nikahnya. Ini video ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya screenshot bagian akhir di video lainnya. Ditanggapi oleh Bu Neneng Sulia. Setuju saya malah. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah sahabat-sahabat neraka. Member neraka. Gelisah itu. Tidak ada yang siap berlama-lama di neraka. Rewel, nah konanya malaikat bakal sulit. Maka kata malaikat bisa aja rewel, hum fiha khalidun. Kamu nanti akan selamanya di neraka. Kan menggelak, dididik nakal. Gitu ya. Maka ditegaskan hum fiha khalidun.